Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube PT Timbarja Indonesia. Kali ini adalah episode terakhir dari hands-on kriptografi menggunakan bahasa pemrograman Python dan library PyCryptodome. Jadi kita sudah membahas soal macam-macam algoritma, simetrik, asimetrik, dan banyak hal kita sudah pelajari. Kali ini kita akan mempelajari bagian terakhir dari seri hands-on kriptografi ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa men-sharing suatu secret. Jadi misalnya kita mempunyai secret key, kemudian kita bisa share itu ke beberapa orang, jadi dipecah ke beberapa orang. Tetapi untuk mendapatkan secret key-nya tidak harus semua komponen tersebut dipakai. Jadi nanti kita ada pembahasan mengenai itu. Kemudian yang kedua kita akan bahas juga mengenai key derivation yang ada di library PyCryptodome. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita akan mencoba script yang sudah dibuat. Jadi kita harus terlebih dahulu mengimport protokol secret sharing, mengimport fungsi Syamir. Ya, Syamir ini sebetulnya nama orang yang menciptakan cara bagaimana kita bisa men-sharing suatu secret ke dalam beberapa komponen, dan tidak perlu semua komponen diperlukan untuk membuat secretnya kembali. Dalam contoh kali ini kita akan men-generate key panjangnya 16 byte ya, jadi get random bytes 16. Kemudian kalau kita lihat key-nya seperti ini, F14925 dan seterusnya sampai 4C83. Kemudian key ini akan kita split menjadi 5 komponen, ini 5 ya, key-nya kita split menjadi 5 komponen dan hanya dibutuhkan 3 komponen untuk mengkonstruk atau untuk mengembalikan key-nya. Jadi syamir.split 3 5 kemudian nama key-nya ya. Jadi quorumnya, totalnya, nama key-nya. Kemudian kalau kita lihat shares-nya adalah ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, komponen keempat, dan komponen kelima. Jadi kita sudah berhasil men-split key 16 byte menjadi 5 komponen ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita coba mengkonstruk kembali, membentuk kembali key-nya dengan 3 komponen. Jadi saya hapus komponen nomor 4 dan 5 ya. Jadi ini adanya 1 komponen kedua dan ketiga. Saya hapus nomor 4 dan 5. Kemudian saya melakukan kembali syamir.combine. Kalau tadi split, sekarang combine datanya. Jadi yang sudah kita split komponen tadi, komponen 1, 2, 3, kita combine menjadi suatu key kembali. Kalau kita lihat tadi key-nya adalah F14925. Ya, ini F14925. Akhirnya adalah 4C83. Ya, ini sama ya hasilnya. Jadi kita perlu 3 komponen saja untuk mengcombine. Nah, bagaimana kalau urutannya bukan seperti itu, tapi kita ambil misalnya cuman komponen key nomor 3, 4, dan 5. Ya, jadi saya copy lagi share-nya, kemudian saya hapus yang pertama dan kedua. Jadi saya dapatkan 3, 4, dan 5 saja.
Ya, ini 3 itu adalah hexa A3 terus sampai 80 ya. Ini di sini nomor 3 hexa A3 sampai 80. Kemudian komponen 4 adalah B4 sampai 8F, B4 sampai 8F. Kemudian komponen kelima adalah 9E sampai E2, 9E sampai E2. Jadi cuma 3 komponen, kita combine, kita mendapatkan F149, akhirnya 4C83 ya, sama. Kemudian kalau kita coba sekali lagi, kalau tidak berurutan, jadi komponennya loncat-loncat, boleh nggak? Oh, boleh nggak ada masalah. Misalnya kita ambil komponen pertama, ketiga, dan keempat ya. Ini yang hexa DB, ini hexa DB komponen pertama, kemudian hexa A3 komponen ketiga, kemudian hexa B4 ya komponen keempat. Kita bisa combine, hasilnya sama, F1 49 terus sampai 4C 83. Nah, bagaimana kalau kita cuman memakai misalnya bukan 3 komponen tapi cuman 2 komponen ya. Jadi ada komponen yang kita hilangkan. Misalnya seperti ini, saya punya script. Oke, saya hilangkan komponen kedua, keempat, dan kelima. Jadi yang tersisa hanya komponen pertama, komponen ketiga, dan ya cuma 2 komponen ya, komponen pertama dan ketiga. Kita combine, hasilnya berbeda ya, E7, E0, bukan F149. Nah, jadi karena tadi kita waktu men-splitnya quorumnya adalah 3, jadi minimum dibutuhkan 3 komponen dari total 5 komponen. Ya, ini pembahasan mengenai share secret. Oke, sekarang kita lanjut dengan pembahasan derive key, yaitu menurunkan suatu key dari suatu informasi yang kita sudah tentukan. Derive key ini dalam PyCryptodome biasanya dipakai untuk mendapatkan suatu secret atau key simetrik dari suatu password. Jadi misalnya kita mau membuat key dari password yang kita masukkan. Ya, kita ada beberapa macam cara, sudah bahas di episode-episode yang lalu. Tapi dalam PyCryptodome ada library khusus yang bisa menjawab kebutuhan itu. Ini saya paste scriptnya. Jadi misalkan kita mempunyai password my super secret, ini passwordnya. Kemudian ada beberapa fungsi di PyCryptodome yang membutuhkan solve. Jadi supaya kalau passwordnya sama, hasil key-nya berbeda. Jadi solve-nya biasanya di generate random. Misalnya ini generate random 16 byte. Ya, jadi passwordnya adalah my super secret, sortnya random. Kemudian salah satu fungsi yang ada adalah fungsi pbkdf2. Di fungsi ini adalah fungsi dari PKCS 5 standar versi 2 yang ada di RFC 2898 ya. Cara penggunaannya, kita import fungsinya terlebih dahulu. Kemudian fungsi ini memerlukan hash, jadi kita harus SHA terlebih dahulu, import SHA dalam contohnya SHA-512. Kemudian kita masukkan fungsinya yaitu pbkdf2, passwordnya my super secret, sortnya ya random. Kemudian key length-nya mau berapa byte, misalnya nilainya mau 32 byte. Kemudian maaf, bukan byte ya, 32 digit. Kemudian fungsi ini memerlukan count. Jadi countnya ini saya buat minimum 1 juta ya,
dianjurkan minimum 1 juta. Count ini adalah iterasi dari proses untuk menghasilkan derived key yang dihasilkan ini. Ya, prosesnya sebanyak 1 juta kali. Proses ini menentukan security dari derived key yang kita buat. Kalau count-nya terlalu sedikit, maka key yang kita derive ini dianggap kurang aman ya. Jadi minimum 1 juta count-nya. Kemudian memerlukan fungsi ini memerlukan hash ya. Jadi hash-nya adalah SAA512. Semakin besar count-nya, maka proses untuk mendapatkan derived key-nya semakin lama. Ini cara menderive key dengan metode PBKDF2. Kemudian ada metode lain yaitu metode Escript. Ini contohnya metode Escript. Jadi metode Escript ini ditemukan oleh Colin di RFC, di standarnya di RFC 7914 ya. Kemudian Colin ini mensuggest bahwa nilai N, R, dan P itu ada minimumnya ya. Ini ada, nanti kita bahas. Jadi Escript ini memerlukan password ya, tadi my super secret. Kemudian memerlukan salt juga, misalnya tadi 16 byte. Kemudian ditanya key length-nya mau berapa panjang, misalnya 32 digit. Kemudian ada faktor N. N ini adalah CPU memory cost parameter. Ya, Colin menyarankan itu minimum adalah 2 pangkat 14. Kemudian nilai R adalah block size parameter, disarankan minimum 8. Kemudian parallelization parameternya P itu disarankan 1 ya. Kemudian pilihan yang lain ya, ini 2 pangkat 1481 ini untuk interaktif login yang membutuhkan respon kurang dari 100 milisecond. Tapi kalau misalnya kita mau memakai untuk mengencrypt suatu file, jadi key yang di derive ini akan dipakai untuk mengencrypt file, disarankan nilai N-nya lebih tinggi, yaitu 2 pangkat 20 ya. Dia akan memproses kira-kira kurang dari 5 second, kurang dari 5 detik. Jadi kalau untuk login mungkin 5 detik terlalu lama, maka dibutuhkan yang lebih cepat. Jadi nilai N-nya CPU memory cost parameternya 2 pangkat 14. Tapi kalau untuk mengencrypt file maka bisa lebih panjang ya, 2 pangkat 20. Nah, kita masukkan fungsinya, kita mendapatkan hasil derived key dengan metode Escript. Masih ada metode yang lain yaitu metode Bcrypt. Oke, ini metode Bcrypt. Jadi metode Bcrypt ini dibuat oleh Niels Provos dan David Macieres. Dia memerlukan password, cost, dan salt. Ya, ini lebih sederhana. Parameternya cuma password, cost, dan salt. Jadi passwordnya misalnya kita digest terlebih dahulu, SAA256. Kemudian costnya misalnya 12. Kemudian kita masukkan saltnya adalah tadi yang random 16 byte. Ya, kita bisa mendapatkan nilai Bcrypt yang cukup panjang, jadi kita bisa potong sesuai kebutuhan kita, mau berapa digit atau berapa byte ya, sesuai kebutuhan kita. Ini 3 metode yang biasa dipakai untuk menderive key dari password. Nah, di PyCryptodome ada metode yang lain yang bisa menderive key, tapi sebaiknya bukan dari password karena agak kurang aman, yaitu metode HKDF, master key nggak boleh password. Jadi dia memerlukan master secret, key length, sort, hash module, kemudian number of key, jadi jumlah key yang akan diderive, dan kemudian konteks ya. Ini ditemukan oleh Hugo Krauski di RFC 5869 dan NIST SP856C.
Nah, master secretnya misalnya kita harus mengenerate random, jadi tidak boleh menggunakan password karena password kurang acak ya. Jadi ini kurang cocok untuk menderive key dari password, tapi dari suatu secret yang random nggak ada masalah. Kemudian membutuhkan key length-nya misalnya 32 byte, kemudian salt-nya, kemudian hash module-nya SHA-512, kemudian number of key kita bisa langsung menderive beberapa key, dalam hal ini 2 misalnya, maka hasilnya akan ini ada 2 key ya, ada 2 string key dalam format dalam format hexa. Ini ada 2, kita bisa langsung derive, dan kemudian konteksnya kita bisa tentukan suatu string atau suatu hexa dalam format byte ya. Jadi ini kita sudah pelajari ada 4 macam cara untuk menderive key, 3 macam dari password ya, bisa digunakan menderive key dari password, 1 menderive key dari suatu secret. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jadi kita sudah tuntas membahas hands-on kriptografi menggunakan Python dan library PyCryptodome. Banyak hal yang kita bisa pakai, kita pelajari, dan kita gunakan. Hands-on akan tetap berlanjut dengan topik yang lain yang tentu saja cukup menarik. Jadi jangan lupa selalu mengikuti channel YouTube PT Dimarja Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.